kembali lagi bersama saya Rizky Amalia. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk menjelajahi Kabupaten Lombok Utara. Yuk, ikutin kami. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang signifikan di Kota Mataram telah membawa dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian lokal. Seperti yang kita lihat, pembangunan jalan dan jembatan yang lebih baik telah meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, serta memfasilitasi perdagangan dan ekonomi lokal. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang signifikan di Kota Mataram telah membawa dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oke, sekarang kita sudah sampai di perbatasan Lombok Barat dan Lombok Utara. Salah satu namanya, jalan ini adalah Jalan Pusuk. Dan di sini terkenal dengan berbagai macam UMKM yang dijual, salah satunya itu adalah tuak manis. Bisa dilihat dari samping ada gula aren, tuak manis, dan makanan lainnya. Sekarang kita akan turun untuk survei. Oke, ikutin keseruan kami. Sekarang kita akan mencoba salah satu minuman tuak manis di salah satu pasar kuliner. Yuk kita coba. Mau coba satu botol aja. Ini satu botolnya hanya 10.000 guys. Berarti sebelum jadi gula merah ini, dari ini dulu. Dari tuak manis. Sekarang kita akan coba apakah manis sesuai namanya, tuak manis. Segar. Ini manis banget guys. Gula merah adalah gula yang dibuat dari nira kelapa atau pohon palem. Biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dalam masakan tradisional. Nih, pisang. Karena sebentar lagi kita akan memasuki kawasan Pusuk. Di sana banyak banget monyet-monyet. Kita kasih makan ini ya. Bi, berapa pisangnya? 20? Oke. Ya dah, yang ini satu ya. Nanti kita kasih makan monyet-monyetnya di sana. Ini adalah salah satu taman Pusuk yang terkenal dengan wisata monyetnya ini. Ini ya. Sekarang kita bakalan kasih pisang nih untuk monyetnya. Pinter. Ucap. Aku duduk di situ ya. Aku mau duduk di situ. Ya, mau di sini. Nah. Kamu mau juga? Ayo sini. Nih. Nah. Sini. Sini. Aduh, enggak usah berantem. Ini ya, seneng ya. Ini mau? Bilang apa? Bilang jelo. Bilang terima kasih. Ini. Dia besia terus nih. Enggak usah berantem. Push. Enggak boleh berantem. Enggak berantem dia nih. Ini demen gak nih ya, no. Nah. Kamu harus bongga-bongga ya. Memasuki kawasan Pusuk, kita disambut oleh hewan satwa liar, yaitu monyet. Mereka memiliki perilaku sosial yang kompleks dan hidup dalam kelompok. Tenang saja, monyet-monyet di sini cukup ramah untuk para pengunjung, jadi aman untuk berinteraksi. Ini sama mau. Halo. Sini. Sini. Ini nih. Ini nggak mau dia. No. Tunggu lagi. No. Pengen fotoan. Ya. Memasuki kawasan Lombok Utara, begitu banyak perubahan akan perkembangan infrastruktur, seperti jalanan yang kami lewati ini. Itu yang dulunya merupakan jalan satu, sekarang sudah berkembang menjadi jalur 2. Hal tersebut merupakan salah satu perkembangan infrastruktur di Lombok Utara. Di bagian Lombok Utara ini kita juga dapat informasi kalau di sini ada dijual tanah. Dan untuk lokasinya itu lumayan strategis ya teman-teman. Karena ini dekat dengan jalan utama, jalan besar, dan tidak jauh juga untuk mobilisasi ke kota terdekat. Dijual tanah strategis siap bangun dengan luas tanah 500 meter persegi. Sudah SHM, akses jalan strategis dari jalan besar
cocok untuk hunian, usaha, dan investasi. Kenaikan harga tanah di Kabupaten Lombok Utara dipengaruhi beberapa faktor, seperti lokasi geografis, permintaan dan penawaran, serta pembangunan infrastruktur yang kian meningkat. Namun, berdasarkan beberapa sumber, kenaikan harga tanah di Indonesia secara umum bisa mencapai 5-20% per tahun. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan untuk berinvestasi di Lombok Utara, tempat dengan keindahan alam dan kekayaan sumber daya yang luar biasa. Hal tersebut didukung oleh beberapa aspek, mulai dari potensi pariwisata yang tinggi, kekayaan sumber daya alam, infrastruktur yang berkembang, dukungan pemerintah daerah, peluang bisnis yang beragam. Pembangunan di Lombok Utara semakin pesat melihat akan pembangunan infrastruktur yang terus berlanjut untuk mempermudah dalam mobilisasi antar kota, seperti visi pembangunan bersatu untuk Kabupaten Lombok Utara yang semakin maju, yang selaras dengan tujuan besar pembangunan nasional. Nah, teman-teman, sekarang kita mampir di makanan khas Lombok Utara, yaitu sate ikan Tanjung. Mari kita intip proses pembuatan sate Tanjung. Sate Tanjung adalah salah satu makanan khas Lombok Utara. Untuk rasa sate Tanjung memiliki rasa yang gurih dan sedikit pedas, dengan aroma rempah yang kuat. Untuk bahan dari sate Tanjung ini dibuat dari ikan barakuda dan ikan pasuk. Juga salah satu makanan tradisional khas Lombok Utara, namanya pes ikan. Oke, untuk teman-teman jangan lupa kalau ke Lombok Utara itu mampir untuk beli sate Tanjungnya di Bik Nining. Selanjutnya kita akan menjelajah ke salah satu pantai di Lombok Utara. Pantai yang akan kami kunjungi yaitu Pantai Sire. Tadi saya sudah ajak teman-teman untuk mampir beli sate Tanjung, dan ini juga ada opak-opak. Mari kita review di salah satu pantai yang indah yang ada di Lombok Utara, yaitu Pantai Sire. Sekarang kita akan review makanan yang tadi udah kita beli. Ada opak-opak dan sate Tanjung. Oke, sebelum itu saya akan perkenalkan teman saya yang di sebelah kanan dan yang di sebelah kiri. Mulai dari yang sebelah kanan dulu. Halo, perkenalkan nama saya Sophie. Hai guys, perkenalkan nama saya Desa. Oke, mari kita mulai untuk review. Ini proses masaknya mulai dari apa ya ini? Menggunakan apa ya, Sa? Karena ini asli orang Tanjung, jadi mari kita tanya ya. Ini menggunakan ubi, dari ubi. Terus dia dikeringin. Ya, dia dikeringin kalau nggak salah. Dari Jadi ubi. mungkin ada sedikit campuran tepung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, rasanya wangi. Ini kayak rasa ada santan-santan gitu ya? Karena dia juga ada kelapanya. Dia dicampur sama kelapa parut. Rasanya sih, coba kasih nilai dari 1 sampai 10 berapa? Aku kasih rating 8 karena ini enak, gurih, renyah, wangi, ada rasa kelapanya. Kalau dari Desa sama 8 karena dia juga gurih sih, gurih dan renyah. Kalau dari aku sih 9/10, karena basicnya itu aku suka makanan yang gurih, terus sedikit creamy aku rasa, karena di sini tuh ada santan gitu, jadinya enak saja gitu. Ini bukan di Bali, tapi ini di Lombok. Keindahan akan Pantai Sire memberi tempat di mana akan keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Gelombang laut yang menghantam pantai, suara ombak yang memecah kesunyian, dan pasir putih yang lembut di bawah kaki. Semua itu menciptakan keindahan yang tak terlupakan.
Perjalanan menuju Nipah kita disuguhkan akan keindahan alam Pulau Lombok yang luar biasa. Pulau yang dikelilingi dengan keindahan alam yang begitu beragam, dari pantai-pantai yang indah hingga Gunung Rinjani yang menjulang tinggi. Lombok sebuah permata di Nusa Tenggara dengan keindahan alam, kekayaan budaya, dan keramahan akan masyarakatnya. Sekarang kita berada di Pantai Nipah. Nah, di sini tuh terkenal dengan kulineran akan ikan bakarnya. Yuk. Ini. Dari segi rasanya sedikit pedas dan campuran antara bumbu-bumbunya sangat pas. Mantap, boleh dicoba ya. Sekarang kita akan review makanan khas Lombok atau sasak nih. Jadi kan kita tadi sudah ke Lombok Utara dan ini makanan khas dari Lombok Utara, sate Tanjung. Ini ada sate Tanjung, kemudian ada pelecing. Ini biasanya pelecing itu enaknya dipakai nih, opak-opak. Ada terong bakar juga, kemudian ikan bakar. Ini untuk selesai makan, untuk jadi penetralisirnya ada timun. Coba ikan bakarnya. Untuk rasa ikan bakar dan sate Tanjungnya enak banget teman-teman. Dari segi rasanya sedikit pedas dan campuran antara bumbu-bumbunya sangat pas. Mantap, boleh dicoba ya. Pelecing. Ini adalah makanan khas Lombok. Aduh, Untuk rasa pelecing kangkungnya itu teman-teman sangat Enak ya. enak banget. Buat kalian yang penasaran boleh coba datang ke Pantai Nipah. Sekian video vlog hari ini menjelajah di Pulau Lombok bagian utara. Untuk more informasi jangan lupa follow channel kami dan subscribe.